Selalu ada hikmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alamin. Segala puja hanya kepada Allah. Mari kita bersyukur kepadanya dan mari kita bersalawat kepada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Kita ngambil hikmah lagi. Narasumber kali ini tokoh luar biasa. Namanya Kang Dani Aziz. Ini beliau punya kemuliaan setiap hari sambil menarik angkotnya beliau, tapi gratis untuk anak-anak SD, baik yang pagi ataupun yang pulang. Pokoknya kalau ketemu anak sekolah SD, kedah mayarnya mang. Oh nggak usah bayar, maaf ya. Jadi ikutan Sunda sayanya nih, masya Allah. Dan ini sehari bisa 30 sampai 50 anak. Ya, kita ajak ngobrol langsung beliau ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kang Dani sehat? Ya, alhamdulillah sehat. Alhamdulillah. Dari Cianjur. Ya, saya dari Cianjur, Cugenang. Cianjurnya di? Cugenang. Tadi nyampe ke sini berangkat jam berapa berarti? Tadi dari sana jam 6. 6 pagi. 6 pagi. Nyampe sini jam berapa? Sampai sini jam setengah 11. Wah, sekitar 5 jam setengah ya. Ya. Alhamdulillah. Pakai angkot yang itu? Enggak pakai motor. Kalau angkotnya. Motoran? Iya. Ke sini? Iya. Ajib ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Kayak saya izin tanya-tanya ya. Iya. Jadi kalau narik angkot udah dari kapan? Dari tahun 2017. 2017 Ya, sampai sekarang sampai masih. sekarang masih. Awal mulai ngegratisin anak SD itu mulai kapan? Udah 6 bulan. Mulai 6 bulan Iya, terakhir. udah 6 bulan terakhir. Kenapa awalnya kenapa? Itu karena saya sendiri merasakan dengan anak saya sendiri yang merasakan. Oh punya anak masih Iya, SD. siap. Terus akhirnya ngelihat perjuangan anak juga tiap hari berangkat sekolah jauh. Jadi akhirnya oh kasihan anak-anak SD yang lain Iya. digratisin. Emang jarak dari tempat narik atau sekitaran deket-deket rumah itu ke sekolah jauh? Jauh. Lumayan jauh. Oh gitu. Kalau naik angkot berapa lama? Kalau naik angkot paling 5 menit 10 menit. Oh nih, cuman kan Iya, kalau jalan kalau lumayan jalan ya. lumayan. Jadi setiap pagi itu narik berangkat dari rumah itu udah langsung sama anak-anak SD itu ngikut. Enggak. Kadang-kadang pas lagi saya keluar udah ada, Keliling. kadang-kadang enggak ada gitu. Di sana ada kayak ojek online gitu nggak? Enggak ada kalau di sana. Nggak ada ya? Nggak ada. Jadi Di kalau perkampungan, kemana-mana memang pakai angkot. paling utama angkot. Iya, pakai angkot. Masya Allah. Trayeknya apa keliling? Tujuannya dari mana ke mana? Cianjur Mangun. Cianjur Mangun. Iya. Kalau di sana pakai nomor atau pakai warna beda ini? Warna ini warnanya warna pink. Oh pantesan ini pink ya kan ya. Iya karena di beberapa kota, kalau saya di Bogor, angkotnya pakai nomor. Iya. Jadi warna sama semua, kalau nggak hijau biru, tapi yang bedain nomor. Kalau di sana yang bedain warna. Warna Pink. Warna pink ya angkotnya. Itu gimana angkotnya punya sendiri atau Bukan. ada juragannya lagi? Itu angkot punya orang lain, bukan punya Mang Dapes. Disetirin. Iya. Berarti Saya setor ngebatang. setiap hari. Setor setiap hari. Berapa kalau boleh tahu? Setorannya 80, kadang 70 gimana per harinya. Jadi kalau misalkan di hari itu dapat lebih, pokoknya setorin 80, sisanya untuk Dapes saya pribadi. bensin dari yang 80 itu atau udah diisiin bersih. dari si bos? Dari saya sendiri. Oh, jadi kalau misalnya ternyata habis bensin nih, Ya. 80 setor. Ya. Sisanya beli bensin. Saya beli bensin. Terus baru ada lagi. Ya, kadang-kadang Sisanya sehari lebih baru. sehari 100.000 pendapatan sehari, belum lagi buat setoran. Kadang ke rumah bawa 30.000, 20.000 untuk saat ini. Gitu ya. Kalau misalkan nggak nyampe target, nah itu gimana tuh? Misalkan hari itu benar-benar cuman 50 gitu. Ya, itu seadanya aja. Setornya nggak ditaktor. Nggak ditaktor. Semuanya berarti buat setor. Iya. Kalau dapat 50, buat setor aja 50. Saya nggak kebagian. Atau kan udah capek, udah ini, udah. Itu resiko. Resiko. Ketika supir angkot kayak gitu. Udah segitu. Banyak yang kerja kayak gitu. Banyak. Teman juga banyak. Alhamdulillah. Balik lagi ya kepada tadi anak-anak SD. Anak-anak SD-nya gimana tuh? Pada kaget atau? Oh, Mang, kenapa saya nggak boleh bayar gitu? Gimana? Kaget karena saya merasakan saya punya anak. Mm-mm. Iya. Dulu Jadi, anak gimana? saya Heeh. jalan kaki. Tiap kali berangkat Iya. sekolah. Pas saya pulang, anak saya nangis. Bapak kenapa gak jemput Neng? Neng jalan kaki. Jalan kaki. Gak punya ongkos buat naik angkot. Kata Bapak Neng, maaf ya. Bapak gak bisa jemput Neng. Karena Bapak belum punya setoran. Dari sana sih dia nangis. Begitupun saya merasakan. Waktu saya kegaji 100.000, belum setoran 70, ada 30.000. 30.000 kalau saya pakai ojek 15.000 ada 30. Di rumah udah gak ada beras. Dari sanalah saya jalan kaki, gak naik ojek. Alhamdulillah ada orang baik.
ngasih saya tumpangan. Oh, buat sampai rumah. Iya, alhamdulillah, makasih orang baik. Amin. Semoga panjang umur. Maaf saya gak tahu siapa namanya. Saya cuma bisa mendoakan. Iya, pasti dicatat ke Iya, Gusti dari Allah. sanalah saya menggratiskan anak-anak SD. Mulai dari situ ya. Iya. Alhamdulillah. Orang bilang orang baik itu ada di mana-mana. Kalau kita nggak bisa menemukan mereka, kita yang jadi orang baiknya. Dan hari ini Kang Dani sudah jadi orang baik. Alhamdulillah. Istiqomah tuh tiap hari berarti Mang ya. Kalau narik teh ada liburnya nggak? Liburnya saya hari Minggu. Itu milih sendiri atau Saya sendiri. boleh milih? Saya pengen nggak nariknya hari apa gitu. Hari Minggu saya Senin sampai Sabtu narik full sendiri. Full. Iya, nggak Kalau narik berangkat mulai dari jam berapa? Saya dari jam 5:30 sampai jam 5:30 lagi. Sampai kan ke maghrib lagi lah ya, dari pagi sampai ke maghrib. Sore, maghrib. Itu berapa kali muterin trayek tuh? 5, kadang 4. Gimana situasinya jalan aja. Iya, tapi nggak ada macet kali di situ Maya. Alhamdulillah, kadang macet, kadang enggak tentu. Ya. Ya. Alhamdulillah, dan akhirnya sampai sekarang terus menjadi wasilah. Ini abis ini banyak yang lihat, bakal banyak yang nebeng gratis Mang. Orang mana iya angkotnya, karena kalau yang ini mah gratis, nggak apa-apa. Gak apa-apa, itu anak SD. Anak SD aja. Iya. Ada juga SMP, SMK yang jalan kaki saya ajak. Dia tuh punya ongkos, gak apa-apa, gratis aja. Penting pakai seragam ya, Iya. sekolah. Nah ini kok masih banyak nih penasaran, ada pertanyaan-pertanyaan selanjutnya untuk itu, tapi kita tunda dulu, jangan kemana-mana, masih seru obrolan kita, tetap di Selalu Ada Hikmah. Ikan anak itu nggak disengaja, nggak bener-bener saya lagi ngetem anak sekolah SD, enggak. Yang kebetulan lewat. Yang seketemunya aja Iya, jodohnya ya. gitu. Selalu Ada Hikmah. Kita balik lagi ngobrol sama Kang Dapes nih. Ternyata di sana dipanggilnya Dapes, ya. Ya, dapat. Kang Dapes, alhamdulillah. Awalnya sampai akhirnya diundang ke sini, itu kan ada yang ngerekamin terus viral. Iya. Nah itu siapa yang ngerekamin sampai viral teh? Itu temen, nggak tahu siapa ya. Tahu-tahu ada yang tag gitu. Ada yang ngetek. Iya. Viral Kang sampai ke Dapes TV. bukan ini. Oh, Masya Allah. Jadi akhirnya banyak yang nonton. Banyak yang nonton. Apa alhamdulillah. komentar yang pada komen apa? Pada bilang apa? Positif, ngedoakin. Semoga lancar Alhamdulillah. rezekinya, lancar juga usahanya. Nah, narik teh biasa tarifnya teh berapa kalau di Cianjur teh? 7.000, 8.000, 5.000. Itu yang dewasa. Iya. Biasa kan anak-anak ke setengahnya Iya, biasanya. 3.000, ke anak SD itu 1.000. 1.000 ya. 1.000 ya. Oh, makanya sekalian we jadi amalnya, pahala udah digratisin. Oh, 7.000, 8.000. Iya. Masya Allah. Dan itu sehari keliling tuh 5 kali 5 kali. trayek. 5 kali trayek. Nah, terus sekarang katanya selain untuk gratisan anak-anak, suka ini bantuin teman-teman yatim duafa juga. Alhamdulillah, itu Kumaha saya ceritanya gimana? nge-lab di sosmed, TikTok. Live. Iya, alhamdulillah ada rezeki dari orang baik. Pokoknya terima kasih buat orang baik yang selalu bantu supportnya. Tiap hari apa bagi-baginya itu atau tiap hari? Tergantung saya lab, dapat uang berapa, saya ambil 200 kadang 300 saya langsung. Berarti rutin ya live, rajin ya? Alhamdulillah. Setiap hari? Setiap hari saya jam 8 malam sampai jam 12. Oh, pas sudah nggak narik ya? Iya. Karena memang kalau siaran langsung sambil nyetir narik itu nggak boleh setahu boleh. saya. Karena lagi nyetir kan, Iya. berkendara. Takutnya terjadi ya biar supaya fokus nyetir lah ya. Iya. Tiap malam dari jam 8 sampai jam? Sampai jam 12, kadang jam 11 waktu istirahat. Wah, paginya itu narik lagi, nggak Paginya capek? narik lagi, alhamdulillah. Enggak. Istilah ya. Ada nggak kayak misalkan tokoh publik atau mungkin ya pejabat daerah, lurah, camat mungkin yang akhirnya tahu terus akhirnya ngedukung nih, nge-support kegiatannya? Alhamdulillah ada ketemu sama guru, sama kepala desa. Ya alhamdulillah dibantu sama Mang Dapes, anak-anak. Ikan anak itu nggak disengaja, nggak bener-bener saya lagi ngetem anak sekolah SD, enggak. Yang kebetulan lewat. Yang seketemunya aja Iya, jodohnya ya. gitu. Saya punya uang, ketemu sama anak SD yang itu, saya kasih dari lab. Udah ada yang ini nggak rutin anak-anak SD-nya nih udah nandain, wah ini angkotnya Mang Dapes nih. Kadang-kadang ada juga, Iya, yang ya. udah pada tahu. Nggak doakeun tuh anak-anak. Alhamdulillah nggak doakan. Terus gimana Kang Dapes? Ada nggak
teman-teman yang ngangkot, yang narik, yang lain, yang akhirnya jadi ikut ngejalanin apa yang dijalanin sama Kang Daves. Jadi, oh saya gak ikut deh anak SD, pengen saya gratisin. Enggak. Belum ada ya? Belum ada. Nah, siapa tahu nih bismillah dengan akhirnya ditayangin, ditonton, wah inspirasi nih. Mungkin nggak di Cianjur, bisa jadi malah nanti di ya Indonesia luas ya. Di Sulawesi mungkin atau di Sumatera mungkin mengikuti kebaikan Mang Daves tidur jadi pahala jariah bagi Mang Davesnya. Alhamdulillah. Terus gimana dong kalau misalkan ternyata gara-gara itu kan mungkin kalau diuangin diterima lumayan nambah-nambah, tapi dengan kayak gitu kan nanti jadi berkurang nggak ini untuk narik pendapatannya? Enggak. Gimana nyikapnya? Alhamdulillah saya ikhlas ridho buat anak-anak SD karena saya merasakan saya punya anak. Anak saya. Kalau saya bukan saya cengeng sebagai laki-laki, tapi kalau masalah anak yang punya pasti merasakan. Apalagi anak perempuan. Iya. Ya. Namanya bapak sama atuh anak perempuan. Dulu kita sekolah dulu jalan paling ya. Dulu mah belum ada angkot. Ada belum? Bang? Udah ada angkot. Cuma saya sekolah jalan kaki. Saya sampai SD. Pengen banget sekolah SMP ke atas, tapi keadaannya. Udah ya saya sampai SD, sampai saya ngojek. Ngojek juga sempet. Ngojek sempat. Motor ya. Iya. Tadi tapi alhamdulillah di daerah situ mah masih belum ada ya ojek online ya. Kalau enggak kan kadang bersaing, berebutan Belum ada. antara angkutan umum sama yang ojek online. Itu yang di kota aja. Iya Ini kan. kan masih kampung. Kampung Cikenang ya, Iya, Masya Allah. Alhamdulillah masih banyak hutan keneh atau berarti? Iya, masih banyak. Leuweung keneh ya. Leuweung. Alhamdulillah. Sawah. Dan mendingan Nang Daves ya. Apapun yang dilakukan, buktiin bermanfaat selagi ikhlas lillahi ta'ala, pahalanya besar di sisi Allah. Daripada jabatan tinggi, mulia, tapi nyolongin duit terus daripada rakyatnya. Wah, itu mah. Rencana ke depan, cita-cita sebetulnya pengen kayak gimana? Selain pengen punya angkot sendiri. Punya rumah, karena saya rumah masih nempel sama orang tua. Anak saya 2. Saya membebani orang tua saya, Bapak, laki-laki ya bapak. Kalau ibu udah meninggal, udah almarhum. Tapi bapak masih sehat. Masih ada. Saya ingat kata-kata almarhum ibu, dan Hmm. bantu orang yang membutuhkan. Selagi Dani susah juga, saya Dani bisa membantu orang, bantulah dia. Itu saya teringat sama kata-kata almarhum ibu saya. Dan sekarang dijalanin oleh Kang Daves, mudah-mudahan jadi pahala jariah bagi ibu. Kita doain ya Allahumma gfirlaha warhamha wa'afiha wa'fu anha. Amin ya rabbal alamin. Nah itu dia pemirsa ya, luar biasa. Nggak bisa seperti di luar sana yang memberikan miliaran, tapi bisa jadi pahalanya jauh lebih besar daripada yang miliaran di luar sana ngasihnya, tapi padahal niatnya bukan untuk Allah. Apalagi kalau sumbernya naudzubillah bukan dari kebaikan. Nah masih ada kebaikan yang bakal kita bisa petik dari Mang Daves. Jangan kemana-mana, tetap di Sah Selalu Ada Hikmah. Sah Selalu Ada Hikmah. Masih balik lagi sama Kang Daves ini yang menginspirasi banget ya. Masya Allah, alhamdulillah. Nah ini kaget nggak sih, nyangka viral nggak? Dulu tahu-tahu pengen sekedar gratisin anak SD, tahu-tahu sekarang viral, nyangka nggak? Gak nyangka. Nggak nyangka. Iya. Terus gimana perasaannya, seneng nggak? Alhamdulillah. Senang. Seneng. Karena Terus saya- gimana atau orang ntar jadi banyak minta foto ntar riweuh ntar? Gak apa-apa. Gak apa-apa ya, nyenengin orang ya. Alhamdulillah. Kali ini kau pengen minta beliau memotivasi nih kepada semua yang lagi nonton di luar sana untuk berbuat baik apapun kondisinya, sebagaimana beliau dipesankan oleh ibu ya, dan sekarang dijalankan. Maka yuk mudah-mudahan semua yang nonton bisa ikut termotivasi berbuat kebaikan apapun itu ya. Mangga, Mang. Pokoknya buat dulur-dulur tetap semangat, buat para pejuang rupiah pantang pulang sebelum bawa uang. Ingat, ada keluarga kita menanti di rumah bersama anak dan istri. Utamakan keselamatan bukan kecepatan. Masya Allah. Ya ini wabil khusus yang di bidang pengantaran ya. Masya Allah. Jangan yang paling utama keselamatan dan kecepatan. Buru-buru mau kemana atulah. Masya Allah. Dan kalau sudah Allah takdirkan rezekinya, beliau sudah membuktikan. Berarti benar ya Mang ya, semenjak justru udah mulai gratisin anak SD, malah nggak pernah kurang, ada aja rezeki. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Ada. Alhamdulillah. Walaupun kadang mungkin nggak narik angkot, kayak ada dari yang lain tadi ya. Alhamdulillah. Dari live, dari yang mana. Iya. Jadi benar-benar beliau sudah membuktikan bahwa
nggak berkurang orang yang bersedekah rezekinya, malah semakin bertambah. Dan yang paling penting berkah, itulah berkah. Kalau udah berkah soalnya nggak pernah berkekurangan. Kita nggak pernah disuruh nyari yang banyak. Kalau bicara banyak, banyakan keneh duitnya koruptor ya. Tapi nggak pernah kurang. Buktinya nyolong wae, nyolong lagi, masya Allah. Karena tidak berkah. Alhamdulillah. Kalau titip salam ya buat anak-anak, namanya siapa aja? Namanya Neng Linda Ramadhani sama Jaki Aidil Maulidan. Panggilannya berarti Neng Lina, Neng Linda sama Jaki. Linda, sama Jaki. Semoga jadi anak yang soleh-soleha. Amin ya Allah. Titip salam buat istri, buat keluarga. Bapak juga sehat selalu. Amin ya Allah. Kang Daves juga sehat selalu ya, bismillah. Amin. Terima kasih inspirasi kebaikannya. Sama-sama. Doain kami juga mudah-mudahan bisa istiqomah dalam kebaikan. Alhamdulillah. Ada lagi nggak yang mau disampaikan, titip salam pengen ke siapa? Atau doain buat anak-anak? Terima kasih buat anak-anak SD dan anak-anak yatim lah. Mendoakan Mang Daves. Semoga anak-anak sehat selalu. Semoga pintar, tetap semangat sekolahnya. Kalau nggak punya ongkos, tetap harus sekolah. Ada Mang Daves di sini menanti anak-anak. Wih, keren pisan. Masya Allah. Tuh, udah teman-teman yang di Cianjur, anak-anak SD. Alhamdulillah ada orang baik nih. Perpanjangan tangan Allah. Kalau pengen berangkat sekolah nggak ada ongkosnya, udah cari Mang Daves aja. Nongkrongnya di mana biasa Bang mulainya? Di Narik start. Puskesmas Cariu. Pokoknya dari Puskesmas Cariu ya, yang kelewatan jalurnya ke Cianjur apa tadi? Cianjur Mangun Salahuni. Cianjur Mangun Salahuni, sekolah-sekolah di situ SD ini ditonton se-Indonesiaeun, bismillah ya. Anak-anak SD istilah ikut ya. Demi Allah pasti bakal bertambah kebaikannya. Meskipun nanti pada jadi anak-anak yang pada main, pada ikut angkotnya, tapi bismillah pasti bakal jadi kebaikan yang lebih besar ya. Alhamdulillah. Sekali lagi atur nuhun pisan. Sami-sami. Daves sehat selalu. Kau juga minta didoain. Sekali lagi salam buat semuanya. Dan insya Allah pemirsa, inilah episode kita kali ini yang inspiratif sama Kang Daves. Mudah-mudahan kita semua bisa niru kebaikan beliau ya. Sekali lagi nggak ada kebaikan yang kecil. Kalau ikhlas lillahi ta'ala pasti besar di sisi Allah. Nabi pernah dikabarkan melihat orang lagi nyaman di surganya Allah, ditanya oleh sahabat, kenapa, apa amalannya orang itu wahai Rasul? Dia menyingkirkan rintangan untuk kaum muslimin. Zaman sekarang mah ibarat ada paku, kita pinggirin buang. Nggak ada yang tepuk tangan, nggak ada yang minta foto, nggak ada yang memuji. Tapi kalau ngelakuin ikhlas lillahi ta'ala, lihat diganjar surga. Nabi yang sudah menyampaikan. Daripada mungkin bagi-bagi duit miliaran tapi dari hasil korupsi, itu juga karena ada kamera, jadi nggak enak kalau nggak nyumbang. Nggak jadi apa-apa di sisi Allah. Yang penting niat ikhlas lillahi ta'ala, penuh ketulusan, maka pasti jadi amalan yang besar di sisi Allah. Inilah episode kita kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi. Sampai jumpa lagi di episode selanjutnya dengan narasumber yang tentu tidak kalah luar biasa. Mudah-mudahan semuanya sehat selalu dan siap untuk beramal soleh setiap hari. Sampai jumpa di SAS. Selalu ada hikmah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.